Saya Penti Pantau. Kalau orang nanya masalah kerjaan saya bilang saya sebagai tukang tapel atau istilah intinya parier. Tukang tapel awalnya mulai dari kampung, itu mulai dari bapak saya, belajar dari bapak saya. Masih otodidak, belum ada panduan mau gimana penapelan itu. Awalnya dari kuda andong dulu, kuda delman. Habis itu belajar. Mulai 2001 udah mulai napel, panggil orang napel. Ya pingin tahu aja semua, jadi groom, jadi tukang tapel. Ingin tahu, akhirnya sekarang udah berkecimpung di masalah penapelan ya sampai sekarang. Ya tukang tapel itu buat masang tapelnya kan, selain dari masang tapelnya kan kita ada yang suka manggil, ayo kita bersihin kuku kuda-kuda induk, kuda-kuda kecil yang umur 6-7 bulan ke atas. Itu kan wajib harus dibersihin kan, dipotong, kalau udah panjang harus dipotong. Ya pekerjaan tukang tapel ya itu dari bukan cuma karena napel aja, harus sama yang motong-motong kuda indukan yang nggak perlu ditapel harus dirapiin. Yang kuda-kuda kecil yang umur 6 sampai sebelum dilatih kan itu harus dirapiin kukunya. Karena kita untuk membentuk kukunya dia kan, kalau dia pertumbuhannya dia memang dari lahir kan udah terbentuk. Kalau kita biarin kan dia manjang kukunya kan nggak akan lurus kan. Kadang-kadang ada yang suka dia buat bawa jalan atau lari-lari kan miring. Kalau kita biasain makin hari akan miring kukunya. Jadi itu harus kita rapiin dari awal. Dari kecil udah yang sebelah sini udah miring, kita harus ratain biar dia bikin posisi yang bagus. Kalau dia udah kita bikin dari kecil, pas dia udah waktunya mau ditapel ya kita tinggal ngikutin kukunya dia, bentukin jadi udah lurus, udah nggak kita mau bentuk bikin begini lagi. Ini motong yang udah tua, yang udah bisa dibuang, yang udah busuk-busuk ini harus dibuang kan. Kadang-kadang kan kalau kuda kecil kan dia lari, kadang groomnya kan nggak kalau banyak kan, kalau kuda breeding, kalau kuda anak kecil begitu kan jarang mereka bersihin kan kukunya. Kadang-kadang di dalamnya sini kan nempel becek atau lumpur kan. Jadi kalau nggak dibersihin itu akan busuk, jadi busuk. Ya disitulah kadang busuk yang terjadi. Kadang-kadang kudanya kok pincang, nggak ada benturan atau apa, padahal karena di dalamnya udah busuk. Jadi yang istilahnya sekarang kalau di kuda kena apa, jadi stone bruise. Dia kan kalau kena terlalu lama beceknya di kukunya kan dia jadi lembek. Nah disitulah dia akan menjadi busuk yang segitu, yang hatinya, kalau orang Indonesia bilang hatinya akan jadi busuk. Ya di situ dia kadang-kadang jadi sakit. Kalau itu tergantung dari ownernya kan, ada yang owner memang sayang bener-bener sama kudanya, pasti itu setiap bulan harus rutin dibersihin, dirapiin. Sekalian kita ngecek kalau ada yang busuk-busuk harus diobatin. Jadi dia nggak akan merembet ke mana-mana. Kalau di kuku kuda kan rawan. Kalau udah yang di dindingnya itu udah ada lubang bekas masukkan pasir, pasti kalau nggak dibersihin itu akan ke atas terus kan, kalau nggak langsung dibuang yang udah bekas busuk itu. Dia akan ke atas, jadi pertumbuhannya akan lambat. Wah, kalau masalah yang parah udah pernah saya ketemu. Waktu itu ada yang di Tangerang, yang stable yang di Serang itu,
Dia panggil ada kuda, katanya kudanya udah nggak jalan nih. Tapi masalah kaki, kata di kuku, cuma di kukunya udah terlalu besar terus becek. Pas dibuka, wah dalamnya ini udah busuk semua. Jadi itu harus dibersihin, papas, dipotong secukupnya, jangan terlalu dalam, baru dikasih obat. Nah itu yang paling, wah kasihan kudanya. Udah tidur berdiri, dia udah jalan aja udah nggak kuat jalan, pasti dia kan kayak ngerayap gitu, udah mau ngelangkah aja udah ngerasa mana yang lembut saya buat injek. Ya pesan saya buat ya owner-owner yang punya kuda, kalau punya kuda yang nggak perlu ditapel itu wajib tuh setiap bulan harus dibersihin kukunya, biar kenyamanan kuda buat jalan bagus, buat kesehatan kuku kuda juga bagus buat kuda. Jadi kita nggak perlu, kalau kita nggak bersihin udah busuk duluan ya otomatis kita panggil dokter untuk merawat, ya anggaran lagi buat ownernya kan. Ya itu aja pesan saya. Kudanya matanya udah ngarah ke saya, lihat terus kan. Pas saya dekatin langsung mundur, kan di pentengan mundur ketahan. Habis itu dia maju, lepas kudanya. Kakinya nggak seimbang terus tiban ke punggung saya tuh, yang paha belakang kudanya nimba. Wah, memang benar-benar sakit, sampai orang yang ngelihat aja sampai kedengeran kayak patah. Saya udah mikir, wah udah karir saya udah sampai di sini, udah nggak lagi akan lanjut karena jalannya udah kayak orang bongkok begini, benar-benar sakit.